Selamat datang di pertemuan kita yang kedua di rekayasa perangkat lunak. Ini kita akan belajar mengenai OOP ya. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman bisa simak video materi ini sampai akhir karena mungkin akan berkelanjutan nantinya untuk pengerjaan ACT-nya ya. Oke, yang akan kita bahas ada 3. Pertama itu ada anatomi OOP, kemudian istilah-istilah dalam membuat project di NetBeans, dan terakhir adalah prinsip OOP ya. Di sini untuk anatomi OOP itu ada 4 ya. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan keempat istilah ini. Yang pertama ada class, ada objek, atribut, dan juga method. Oke, kita bisa lanjut. Di sini saya akan menjelaskan dengan cara analogi aja. Tadi sudah disebutkan ada class, objek, atribut, dan juga method. Oke, di sini kita bisa analogikan semuanya ini ketika kita ingin membangun suatu rumah gitu. Nah, kita anggap untuk kelas ini kita anggap sebagai suatu blueprint, tata cara atau panduan kita untuk membuat rumah. Desainnya seperti apa dan di dalam rumahnya itu interiornya seperti apa. Itu kita bisa sebut sebagai suatu kelasnya. Kemudian untuk objek bisa kita analogikan sebagai bangunannya. Bangunan rumah ya di sini ya. Bangunan rumah yang sudah jadinya. Kemudian atribut itu adalah suatu sifat atau karakter dari si rumahnya. Misalkan cat rumah warna apa gitu ya, warna biru atau warna kuning gitu ya. Atau bisa juga kita katakan sebagai jumlah ruangan yang ada di rumah tersebut. Misal di sini ada beberapa kamar, 1, 2, 3, 4, ada memiliki 4 kamar dalam satu rumah dan lain sebagainya. Itu kita sebut sebagai atribut di dalam OOP. Kemudian untuk metode, di sini kita bisa sebut sebagai aksinya di dalam rumah yang sudah kita bangun. Misalkan membuka pintu atau menyalakan lampu. Nah, di dalam rumah itu kita bisa melakukan aksinya gitu. Kita bisa melakukan apapun di dalam rumah. Istilah-istilah dalam pembuatan project di NetBeans gitu ya, khususnya. Di dalam pembuatan project ini, tentu saja kita akan mengenal yang namanya project itu sendiri, kemudian package, dan juga class gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita ibaratkan lagi ya, untuk project ini kita sebut sebagai bangunannya, bangunan rumah, kemudian package itu adalah ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. Misalkan ada kamar, ada ruang tamu, ruang keluarga, kamar mandi gitu ya. Dan kelas itu adalah perabotan di dalam rumahnya gitu. Misalkan untuk mencuci pakaian, kita menggunakan ruangan kamar mandi misal untuk mencuci pakaian di rumah tersebut. Analoginya juga bisa digunakan pada hal lain gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya mau menjelaskan mengenai cara penamaan di project. Saya ingin jika nanti teman-teman membuat suatu project, penamaannya itu diawali dengan huruf P. Itu menandakan untuk project. Misal, kita akan membuat project penggajian atau pembuatan aplikasi kasir. Nah, di sini pembuatan namanya diawali dengan huruf P. Kemudian nama projectnya itu penggajian. Di sini teman-teman bisa menggunakan gaya penulisan bebas, gaya penamaan bebas. Di sini saya menggunakan camel case ya. Huruf depannya kecil, kemudian setelahnya itu menggunakan huruf kapital. P kecil, kemudian P besar penggajian, atau P kecil, K kapital untuk kasir gitu. Nah, kemudian gimana untuk package? Nah, di sini kita samakan dulu ya. Untuk pembuatan namanya, kita akan menggunakan gaya penulisan diawali dengan kom titik. Ya, untuk package kita akan menamai dengan awalan kom, kemudian titik, kemudian namanya, nama package-nya. Misalkan service atau kom titik sales gitu ya. Atau kom titik model gitu. Nah, itu untuk penamaan package-nya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung praktekkan ya. Untuk project itu kita awali dengan huruf P,
Kemudian package kita awali dengan com titik. Nah, kemudian untuk kelas, saya mau teman-teman nanti menggunakan penamaan dengan huruf awalan C untuk penandaan kelas. Kemudian nama kelasnya apa? Jadi C cell item.java gitu ya. Atau C text policy. Huruf C untuk penandaan nama kelasnya itu. Paham ya teman-teman ya? Nah, kemudian lanjut. Di sini saya akan menjelaskan prinsip OOP dan teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan istilah encapsulation, inheritance, dan juga polymorphism. Dan di sini mungkin saya akan menjelaskan dengan cara yang berbeda dengan contohnya langsung saja. Di sini ada encapsulation atau information hiding gitu. Tentu saja di dalam satu project kita akan membuat public class ya. Itu sudah pasti public class seperti ini, misal public class product yang mana public ini dapat dipakai dari mana saja gitu. Oke. Ada yang namanya public, kemudian ada namanya private dan protected. Oke. Di sini untuk private bisa kita lihat ada kelas yang namanya subclass private stock dan private price. Dimana private di sini itu sifatnya untuk melindungi data stok dan juga price. Dan untuk private subclass private ini biasanya akan bergandengan dengan getter setter. Nah, getter setter ini digunakan untuk membaca data si kelas stok yang di private. Dari sini menggunakan getter. Kemudian setternya itu dia untuk mengatur data dan memvalidasinya. Jadi fungsi setter itu sederhananya seperti itu ya. Mengatur dan memvalidasi data. Untuk si public, untuk si kelas private gitu. Jadi akan berhubungan private ini akan berhubungan dengan getter setter. Intinya kayak gitu. Dan di sub kelasnya juga ada yang disebut protected di sini, protected. Protected ini bisa kita definisikan di subclass yang mana kelasnya tadi, main kelasnya tadi adalah public class product gitu seperti ini. Oke, lanjut. Nah, tadi kan kita sudah bahas ya kalau encapsulation ini adalah sifat dari kelas atau tadi adalah blueprint rumah tadi ya. Ada public, private, dan juga protected. Oke, jadi intinya yang kita pelajari tadi adalah public ini semua boleh mengakses gitu. Kemudian untuk private, cuma si kelas itu sendiri saja yang dapat mengaksesnya. Berarti si subkelas tadi, subkelas stock atau price tadi ya. Kemudian di sini ada getter setter, yang mana dia itu berhubungan dengan si private, yaitu pintu resmi atau untuk membaca serta mengubah field agar dapat memvalidasi aturan. Dan terakhir ada protected. Dia ini bekerja di dua pihak. Nah, semua kelas dalam package yang sama. Misalkan di Comtitic Service itu ada beberapa kelas yang sama. Nah, di situ bisa didefinisikan. Atau subkelas meski beda package gitu ya. Misalkan Comtitic Service ada protected dan kita bisa definisikan ulang di subkelas dengan package yang berbeda. Misalkan Comtitic model gitu ya. Sederhananya. Di sini ada inheritance atau teman-teman bisa lebih familiar dengan kata pewarisan sifat. Pasti sudah familiar ya. Misal, di sini saya analogikan ada suatu benda yaitu mobil, mobil biasa dengan karakter dia memiliki bodi mobil pastinya, terus ada roda, kalau nggak ada roda dia nggak akan jalan ya, bukan mobil mungkin namanya. Terus ada rem dan lain-lainnya, sifat-sifat dasar yang ada di mobil. Gitu. Kemudian saya mau mewariskan semua sifat-sifat dasar mobil ini ke mobil sport gitu. Di mobil sport ini ada karakter-karakter yang lebih dibandingkan mobil yang biasa tadi. Misalkan kecepatannya lebih tinggi gitu ya, dan bodi mobilnya mungkin lebih berbeda gitu desainnya. Misal di sini ada contoh eh, codingannya, misal ada kelas produk, ini adalah suatu kelas mainnya atau kelas utamanya atau kelas induknya. Kemudian di sini ada kelas variable product, yang mana dia itu adalah kelas turunan dari si kelas produk ini.
tetapi dia tetap memiliki karakteristik dari si kelas produk. Nah, kelas turunan ini memiliki karakter yang lebih sifat yang lain dibandingkan si kelas utamanya gitu. Selanjutnya, terakhir kita akan belajar mengenai polymorphism. Singkatnya, itu satu perintah tetapi memiliki banyak aksi. Gimana contohnya? Nah, di sini ada beberapa, ada overriding dan juga overloading. Masih bingung gimana cara bedainnya? Dimulai dari istilahnya dulu ya. Nah, overriding itu beda objeknya, namanya sama, tapi caranya berbeda. Cara kerjanya mungkin bisa berbeda. Sedangkan overloading, namanya sama, tetapi parameternya berbeda. Contohnya gimana? Contohnya, kita kenal dengan satu istilah tombol share gitu ya. Mungkin, ini kan namanya sama ya, tombol share. eh, Objeknya bisa berbeda, misalkan di aplikasi WhatsApp, atau Telegram, atau YouTube. Tapi cara kerjanya mungkin saja berbeda di antara aplikasi WhatsApp, Telegram, atau YouTube tadi. Tapi sama-sama namanya tombol share gitu ya. Sedangkan kalau overloading, nah iya namanya sama, tapi parameternya beda. Bisa aja yang di-share di Telegram itu adalah gambar atau teks, sedangkan yang di YouTube itu juga bisa misalkan video gitu ya. Parameternya yang berbeda gitu. Oke, mungkin itu saja untuk materi singkatnya. Untuk materi teoritisnya akan saya share di web, dan untuk pengerjaan ACT-nya teman-teman harus menyiapkan NetBeans ya. Oke, di sini teman-teman harusnya sudah membuka aplikasi NetBeans-nya ya. Di sini saya menggunakan NetBeans IDE 8.2. Bebas teman-teman mau menggunakan versi berapa, yang penting bisa menjalankan program aplikasinya gitu ya. Oke, jadi untuk ACT-nya teman-teman diharapkan bisa membuat OOP di NetBeans ini. Untuk projectnya terserah mau membuat apa, tapi untuk demo saya di praktikumnya saya menggunakan yang namanya project pembuatan kasir gitu ya. Mau mengikuti saya boleh, mau bebas pun juga nggak ada masalah gitu. Oke ya, kita langsung lanjut aja membuat projectnya. Di sini ada icon yang namanya new project ya di sini, atau bisa menekan Ctrl Shift N. Nah seperti ini. Di bagian kategori ada Java, kemudian projectnya ada Java Application. Di next aja. Nah, kita sudah sepakat ya untuk pembuatan projectnya, penamaannya kita awali dengan huruf P. Kemudian kita akan menamakan projectnya, misalkan eh, kasir app, gitu ya. Di bagian create main class-nya saya uncentang di sini. Kemudian langsung finish aja. Nah, nanti akan terbuat seperti ini ya. Kemudian di sini ada namanya source package. Ada defaultnya. Jadi kita akan buat aja. Di bagian sini kita klik kanan ya, di bagian projectnya klik kanan, kemudian new ada namanya Java, yang namanya Java class, Java package. Nah, kita juga sudah sepakat kalau untuk penamaan package itu diawali dengan com titik gitu ya. Nah, kita akan membuat yang namanya package bernama product, com titik product. Bukan produk, tapi dia model, com titik model. Kemudian di finish. Setelah itu kita akan membuat yang namanya Java class atau file class yang tadi sudah, yang akan kita jalankan nantinya programnya. Kita bisa menambahkan namanya dulu, diawali dengan huruf C. Namanya, nama kelasnya saya mau membuat untuk bagian produk. Nggak perlu pakai .java ya, karena nanti sudah default, dia akan membuat filenya sendiri gitu. Oke, finish aja. Nah, seperti ini ya. Oh, sorry, ini ternyata dia nggak masuk ke package-nya, harusnya di com.model ya. Kita pindahin aja ke sini. Oke, refactor. Kita lihat, nah sudah masuk ya. File kelasnya sudah masuk di sini. .java-nya sudah masuk di package model. Oke, saya isikan dulu ya, biar cepat. Oke ya. Ini menandakan untuk package com.model. Kemudian di sini ada namanya public class-nya si product. Kemudian teman-teman bisa ikuti aja kalau mau mengikuti program yang saya gunakan.
seperti ini. Atau nanti saya share aja deh untuk codingannya ya. Setelah itu, setelah membuat package com.model, teman-teman bisa membuat package baru bernama, ini di klik kanan dulu ya, klik kanan kemudian Java package. Kita akan membuat package yang bernama com.service seperti ini. Kemudian finish. Nah, seperti ini ya. Di bagian package ini klik kanan, new, kemudian Java class. Kita kasih namanya yaitu si. Nah, seperti ini ya. Oke. Oke. Ini sudah saya isikan untuk codingannya. Dia menggunakan package com.service dan untuk public class-nya menggunakan si card ini ya. Ini untuk codingannya. Nanti bisa dilihat di notepad saja, nanti saya kasih. Kemudian terakhir kita membuat satu package lagi. Kita bisa klik kanan, kemudian new, Java package. Yang terakhir kita membuat package yang namanya com.app. Finish. Setelah itu klik kanan lagi, new, Java class. Kita membuat yang namanya app-nya. Untuk main-nya ya, untuk menjalankannya. Kemudian finish. Oke. Nah, ini dia codingan untuk menjalankan aplikasinya gitu ya. Untuk menjalankan aplikasinya, teman-teman bisa klik kanan di sini, kemudian ada run file atau shift F6 atau control F6 ya. Mungkin bisa beda-beda tiap laptop. Diklik aja. Nah, ya di konsol akan menampilkan mie instan ayam 3500 dikali 2, kemudian ada UHT dengan expire date-nya dan totalnya 25.000. Build success. Oke, mungkin itu aja untuk ACT-nya. Teman-teman bisa langsung menggunakan codingan yang sudah saya berikan dan jangan lupa LA-nya jangan menggunakan logika temannya ya. Jadi harus logika sendiri gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Terima kasih.